Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast hari ini ya, hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan terus kita tingkatkan kebiasaan baik kita, karena kebiasaan baik itu akan membawa pengaruh yang baik. Pada hari ini pembahasan kita tetap kita lanjutkan dengan mengutip dari buku, karena ini menurut saya buku yang bagus dan layak untuk kita baca, terutama untuk generasi muda, karena bahasanya cukup sederhana ya. Buku yang dikarang oleh Denny Bekti ya, Islamic Growth Habits ya, kebiasaan baik dalam Islam yang membuat kualitasmu makin berkembang. Saudara-saudaraku, kalau kita ditanya sepenting apa nafas bagi manusia, tentu jawabannya akan penting sekali ya. Ya, karena bernapas itu adalah simbol kehidupan ya. Orang akan berhenti nafas ya, artinya berhenti pula kehidupannya. Ya, kita memang bisa menahan nafas kita ya. Tapi bagi kita yang tidak terlatih ya, paling kita 1-2 menit itu kita tahan ya. Tetapi bagi yang terlatih mungkin bisa penyelam mungkin bisa menahan nafas lebih jauh ya. Nah, saking pentingnya bernapas ini, setiap detiknya bahkan tanpa kita kendalikan ya. Ya, bernapas itu memang diatur oleh otot bawah sadar kita yang berjalan secara otomatis ya. Nah, demikianlah filosofi bernapas ya. Jadi bagaimana filosofi bernapas ini kemudian kita coba lihat sama dengan habit kita, kebiasaan kita ya. Sebisa mungkin itu sudah bisa berjalan secara matic ya. Jadi kita tidak manual tapi matic gitu ya. Yang pertama, bahwa kebiasaan yang baik itu akan menarik kebaikan di sekitar kita ya. Jadi habit yang baik itu membentuk pola pikir dan pola merespon yang baik. Meski menghadapi kejadian yang sama, tapi cara mensikapi pasti berbeda ya. Kenapa ya? Karena habitnya beda ya. Orang yang berhabit baik akan merespon baik, dan orang yang berhabit buruk akan responnya juga buruk ya. Misalnya ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang gagal ya, orang berhabit baik, orang yang punya kebiasaan baik akan meresponnya dengan baik. Ia belajar dari kegagalan dan tetap optimis memandang masa depan. Sebaliknya orang yang berhabit buruk ya, akan pesimis dan menyerah pada keadaan ya. Ketika sedang berhasil pun sikapnya juga berbeda ya. Orang yang berhabit baik meresponnya dengan rendah hati dan terus belajar tanpa henti. Sebaliknya orang yang berhabit buruk akan menjadi orang yang jumawa, orang yang sombong dan tidak mau belajar lebih keras lagi. Lagi-lagi meski kejadiannya sama, responnya bisa berbeda ya. Itulah kekuatan
kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya. Yang kedua, habit baik ini akan memproduksi energi untuk berbuat baik ya. Karena habit baik itu membantu kita fokus mencari yang baik-baik, otomatis tubuh pun akan diberi energi untuk berbuat baik. Para ahli berkata ya, kalau sumber tindakan berasal dari pikirannya, artinya kalau pikiran disuplai kebaikan, yang lahir adalah energi berbuat baik. Sebaliknya, kalau pikiran disuplai keburukan, yang lahir juga mengikuti, yaitu energi yang berbuat buruk. Jadi, habit baik pun mensuplai energi kebaikan, sebagaimana oksigen menghidupi sel untuk mensuplai energi. Dengan memiliki habit yang baik, kita akan terus didorong untuk berbuat baik, sebab refleks kita ya, dalam merespon juga baik adanya. Inilah kenapa kita kadang heran kok ada ya orang-orang yang begitu entengnya berbuat baik ya, bahkan berkorban banyak ya demi kebaikan ya, seperti para pahlawan ya. Bagi kita itu berat ya, tapi bagi mereka itu ringan. Jadi kenapa ringan? Karena itu sudah menjadi habit yang baik ya. Kalau kita fokus menempah kebiasaan baik dalam diri kita, mungkin awalnya memang berat ya, sangat berat bahkan ya. Kebanyakan orang tidak akan tahan dan kembali pada habit asalnya. Namun bila sekalinya terbentuk, percayalah ya bahwa berbuat baik itu akan semudah bernafas. Yang ketiga, habit baik menjamin kesuksesan di masa depan. Bayangkan sesosok manusia yang berpikirnya baik, dilimpahi dengan energi yang terus berbuat baik, menebak masa depannya sepertinya tidaklah susah. Ya, dia pasti akan jadi orang sukses di masa depan, ya, cepat atau lambat. Ya. Jangan berpikir bahwa berbuat baik itu sekedar tersenyum atau menyapa orang-orang lewat dengan ramah ya. Yaitu memang bentuk kebaikan ya, tetapi kebaikan sendiri cakupannya luas ya. Jadi kebaikan itu bisa meliputi kebiasaan produktif seperti rajin belajar ya, tekun berusaha ya, bekerja keras, khusyuk ibadah dan seterusnya. Itu semua adalah habit yang baik, kebiasaan yang baik. Jadi bukan sekedar kita tersenyum dan menyapa orang-orang yang lewat di depan kita ya. Nah, kalau bernafas menjamin kelangsungan hidup, maka habit yang baik pun ya akan sama ya, bahkan lebih. Habit baik akan menjanjikan kehidupan yang baik pula ya, hidup yang mulia dan sukses. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, telah menyebutkan di surat Ar-Rahman ayat 60 ya. Ar-Rahman ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kebaikan akan bermuara pada kebaikan pula. Inilah hukum yang patut kita pegang kuat-kuat ya. Barang siapa yang mengupayakan kebaikan, maka ia akan mendapat nasib baik. Dan sebaliknya, barang siapa melakukan keburukan ya, maka ia akan mendapat nasib buruk pula. Jika kita berbuat baik, berpunya kebiasaan baik, maka otomatis berbuat baik akan semudah bernafas, sehingga hidup kita terus menumpuk banyak kebaikan. Dan tenang saja, yang menunggu di ujung adalah nasib baik berupa kesuksesan. Tentu sukses dunia dan akhirat. Demikianlah ya yang bisa kita sampaikan pada pembahasan ba'da sholat subuh ini ya. Jadi jadikanlah habit baik itu sebagaimana kita bernapas ya, sehingga habit baik akan menarik kebaikan di sekitar kita. Habit baik akan memproduksi energi untuk berbuat baik, dan habit baik akan menjamin kesuksesan di masa depan. Jadikan kebiasaan baik, habit baik
sebagaimana kita bernapas. Sekian, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.